Tapi alhamdulillah istri saya selalu support juga sih. Cuma memang kalau kadang terlambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Malu semua ya. Perkenalkan nama saya Hendra. Jadi Buganin Warta Budi ada program baru namanya Bonawa Corner. Ya, Bonawa Corner ini kita mau lihat nih sudut-sudut pandang Taman Nasional Buganin Warta Budi dari sudut pandang yang lain ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Hendra Dwi Purnama. Saya yang akan coba membawa mengulik Taman Nasional Buganin Tabone itu dari sudut pandang bermacam-macam. Dan di episode yang pertama nih, episode pertama kita coba lihat Taman Nasional Buganin Tabone dari sudut pandang penyuluh. Dan kita kedatangan bintang tamu kita yang kita ajak ngobrol bersama penyuluh kehutanan. Katanya, tapi kita apa sih penyuluh kehutanan nanti kita tanya ya. Ada Aris Setiawade. Sehat mas, sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin yang pertama ini aja ya, kenalan dulu aja ya. Mas Aris itu dari mana? Oke. Kenapa jadi penyuluh kehutanan? Oke. Jadi namanya dulu ya namanya. Iya. Kalau nama lengkap di KTP saya, KTP ini ya. KTP itu Aris Setiawan. Aris Setiawan. Aris itu Artinya apa artinya? Aris itu tenang, Setia itu setia, Wan itu orang. Jadi saya itu mungkin diharapkan sama orang tua menjadi orang yang tenang dan setia. Asik. Terus kenapa jadi penyuluh kehutanan? Oh iya ini mas, karena kebetulan saya ini kan kuliah di kehutanan. Kehutanan tahun 2000 masuk, kemudian lulus 2003. Ya ijazah saya kehutanan, makanya pas ada penerimaan calon pegawai negeri sipil Departemen Kehutanan waktu itu, saya lamar lah di kehutanan. Akhirnya keterima. Saya nggak tahu nih mas, mau jadi apa. Cuma ngelamar aja, masukin. Ternyata pas di kehutanan keterima, alhamdulillah. Di situ formasinya menjadi penyuluh kehutanan. Penempatannya di Taman Nasional Buganin Warta Bone. Nggak tahu pada waktu itu. Wah teman-teman juga nggak tahu ya lokasi Taman Nasional Buganin itu di mana mas? Oh iya, saya juga searching dulu. Dulu belum ada zamannya apa sekarang Google Map atau segala macam, dulu belum ada. Jadi cuma berita-berita. Saya coba browsing di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara saya tahunya Manado. Nah, karena enggak tahu Kota Mobagu kan katanya Kota Mobagu. Saya 5 jam dari Kota Mobagu. Saya bayangin wah benar-benar di hutan ini. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya apa namanya penyuluh kehutanan itu apa sih mas? Tugasnya ngapain itu? Iya, ya, penyuluh kehutanan itu penyuluh kehutanan. Jadi orang yang diberi tugas untuk menyuluh terkait dengan kehutanan. Menyuluh itu ya namanya menyuluh, memberikan suluh atau mentransfer ilmu atau menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah itu tugas saya. Siapa? Ke masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional khususnya itu. Kalau tujuannya apa sih mas? Tujuannya kenapa harus melakukan penyuluhan itu berapa? Kalau di kehutanan sendiri sebetulnya terkait dengan hutan sendiri itu kan banyak fungsinya mas Hendra ya. Kenapa pemerintah mengutus saya atau menetapkan beberapa orang menjadi penyuluh kehutanan yang intinya sih sebetulnya melihat di berbagai kondisi di lingkungan atau sekitar Taman Nasional itu kan masih banyak masyarakat, terutama masyarakat yang ya sebagian besar itu pemahaman, pengetahuan terkait dengan keberadaan hutan itu masih tergolong masih kurang. Makanya sosialisasi, informasi terkait dengan fungsi manfaat hutan itu perlu terus digalakkan supaya mereka memahami sebetulnya hutan ini buat mereka untuk apa sih? Nah gitu. Untuk apa itu? Banyak Mas Hendra, banyak hutan. Contohnya begini Mas Hendra ya. Kenapa hutan atau pohon itu harus dijaga? Kenapa
masyarakat atau banyak orang-orang dilarang menebang hutan secara sembarangan. Nah, kenapa itu kan larangan dan itu pasti ada fungsinya. Yang pertama, kita coba mengulik sedikit fungsi pohon dulu Mas Indra ya. Karena kalau dalam pelajaran segala macamnya itu salah satu fungsi pohon adalah mengatur tata air. Menyimpan air kemudian mengalirkan sampai menjadi mata air dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya kenapa hutan, keberadaan hutan, pohon itu harus dijaga. Yang pertama jelas Mas Hendra, mencegah banjir, jelas karena fungsinya tadi. Mencegah tanah longsor, jelas. Mengatur sistem tata air untuk kehidupan, jelas. Kita bandingkan nih, saya pernah nonton sebuah film Mas Hendra. Air hujan yang jatuh dari atas. Ketika kena tanah langsung sama air hujan dari atas yang kena pohon dulu. Nah itu efek yang ditimbulkan itu akan beda. Nah, kita terus-terus dikasih mandat untuk terus-terus mensosialisasikan, menginformasikan masyarakat supaya memang secara sadar ya masyarakat memahami itu dan masyarakat mau menghargai alam untuk sama-sama menunjang kehidupannya. Itu sih intinya sebetulnya. Banyak sih kayaknya ini ya manfaat hutan dan berdampingan dengan masyarakat. Banyak sekali, banyak sekali. Makanya nggak bisa ditinggalkan di situ. Banyak sekali. Kalau yang dilakukan penyuluh itu apa sih Mas? Nah, apa yang dilakukan? Maksudnya penyuluhannya modelnya bagaimana? Apa yang dilakukan? Ini pengalaman saya Mas Indra. Apa yang dilakukan ini? Jadi saya melaksanakan kegiatan penyuluhan itu yang pertama mungkin ya kayak sosialisasi tentang keberadaan Taman Nasional. Yang kedua, karena tuntutan penyuluh saya sendiri, Mas Hendra memahami saya tuh harus bisa menjadi seorang guru, maksudnya guru ya istilahnya narasumber masyarakat, tempat bertanya. Kemudian saya juga harus bisa menjadi fasilitator, orang yang bisa menjadi penghubung. Saya juga harus bisa menjadi seorang motivator. Banyak ya? Banyak karena ya fungsi penyuluh itu sebetulnya banyak masyarakat. Nah, terkait dengan program-program pemerintah terkait dengan kawasan Taman Nasional ini banyak juga yang disampaikan. Karena kan perkembangannya kebijakan pemerintah kan selalu berubah. Yang dulu konon katanya Taman Nasional itu dilarang, nggak boleh. Ternyata ada sisi-sisinya, aturannya yang memang masyarakat boleh sebetulnya. Contoh, memanfaatkan kawasan. Manfaatkan dalam bentuk apa? Nah, sekarang ini digalakkan lagi kayak memanfaatkan jasanya, jasa hutan atau jasa Taman Nasional, yaitu jasa lingkungan dan wisata alam. Nah, kita mendorong masyarakat bisa memanfaatkan jasa lingkungan berupa air. Kalau ada potensi wisata bisa dikembangkan, bisa. Mungkin ada ini hasil-hasil hutan bukan kayu. Bisa juga aren, damar, buah-buahan, bunga pun bahkan bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain manfaat untuk mencegah bencana tadi, ada hasil hutan yang bisa dimanfaatkan begitu aja. Iya. Tapi secara selestari. Tidak serta-merta dieksploitasi semua enggak. Kalau yang di Bugani apa aja yang dilakukan sebenarnya? Yang sudah dilakukan di Bugani apa aja? Saya di Bugani itu karena kebetulan ada program-program khusus terkait dengan desa penyangga. Nah, dari desa penyangga itu kami coba membentuk kelompok-kelompok masyarakat, dan kebetulan kami juga bekerjasama dengan teman-teman lain, bukan cuma saya toh Mas Indra ini. Enggak furga, tapi teman-teman resort, teman-teman lapangan itu banyak mendukung terkait kegiatan Taman Nasional, terutama dengan pendampingan masyarakatnya. Kelompok kami ada kegiatan namanya bersama-sama masyarakat ini, pemulihan ekosistem kolaboratif ada. Apa itu? Jadi sama-sama menanam kembali lahan-lahan yang sudah terlanjur digarap masyarakat, lahan kawasan bersama masyarakat, kita dampingi dan sama-sama menanam. Itu banyak teman-teman resort yang sudah mendampingi. Kemudian ada lagi program pengembangan potensi daerah. Ya kayak tadi contohnya
ada madu hutan, madu hutan. Nah ini kemudian Mas Haris juga bawa ini nih Sobat Mario. Contohnya ini madu hutan. Madu hutan Bogani nih, gimana ceritanya nih madu hutan Bogani? Madu hutan, terus ada lagi apa? Aren. Nah kebetulan arennya lagi tren itu kalau gula semut. Itu ada. Nah, jadi kita dorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada supaya ya sedikit banyak bisa membantu pendapatan mereka. Gitu. Contohnya ini nih. Contohnya madu hutan ini. Madu hutan Bogani. Ini kelompok ini. Kelompok Cahaya Tumokang yang ada di Desa Iboleang. Dampingannya Mas Haris juga. Iya, bersama Resort Dumega Barat. Jadi ini madu hutan Mas ya? Madu hutan. Khasiatnya banyak pasti nih. Oh iya. Apa itu? Selain sehat, bikin kuat. Asik. Jadi buat teman-teman bisa nih kalau misalkan mau. Boleh. Nanti kontaknya ada di bawah kayaknya ya untuk pemesanan madu hutan Bogani ya. Madu murni ini Mas, murni. Jadi teman-teman yang dulu yang kelompok petani ini ya masih membakar madu. Dia kalau mencari hutan itu dia dibakar. Nah sekarang sudah lebih konservatif, artinya lebih peduli dengan lebah. Jadi mereka cuma mengusir dengan asap saja. Selain itu produk tadi gula aren, madu apa lagi? Contoh lagi ini Kak Hendra, Mas Hendra. Ini ada keripik jamur. Keripik jamur, tongkol jagung. Apa itu? Jadi karena itu salah satu mata pencarian alternatif yang orang coba kenalkan ke mereka supaya bisa menjadi usaha ekonomi juga. Ini saya boleh cobain ini? Boleh. Sambil ngobrol ya kayaknya enak ya. Boleh. Diminum sekalian. Jadi bagaimana tadi? Jadi keripik itu awalnya tuh ini saya tuh jalan-jalan sama teman atau kelompok ke kampung begitu. Nggak sengaja nemu banyak sekali ini sisa-sisa tongkol jagung itu yang oleh petani, Pak ini tongkol jagung ini cuma dibuang dibakar. Iyo Mas. Nah habis itu saya tanya, Pak orang coba bikin manfaatkan itu, kong caranya gimana? Sudah nanti orang coba belajar sama-sama, saya tunjukkan ini film YouTube-nya itu. Budidaya jamur tongkol jagung dengan media ini. Nah kita coba, akhirnya Bapak tersebut berhasil. Awalnya dia nggak berani makan, takut katanya, takut. Setelah dia rasa coba, enak, akhirnya dia semangat untuk membuat lagi. Akhirnya dari 1 kotak dulu Mas, 1 kotak sekarang udah jadi 22 kotak kombong. Berarti ekonomi alternatif selain? Iya, salah satu livelihood. Teman-teman kalau mau nih, jamur tongkol jagung enak, nanti kontaknya di bawah. Ini di Desa Toraut ini. Desa Toraut. Ini berbatasan dengan kawasan juga? Langsung berbatasan dengan kawasan. Kalau pasti nih Mas ya, dalam melakukan penyuluhan itu kan nggak melulu senang terus. Nggak melulu senang terus. Ya jalan-jalan, ketemu masyarakat, ada senang. Pasti ada dukanya juga. Selain senang pasti ada dukanya juga. Kayaknya suka dukanya apa sih jadi penyuluh, Mas Haris? Kalau kesana itu saya banyak sukanya. Kalau dukanya itu, apa? Ya paling kalau terlambat pulang dimarahin istri itu. Kayaknya semuanya begitu ya sebetulnya. Kadang. Ini curhat ya. Terus. Ya itu bagian dari apa namanya, tugas dan tanggung jawab juga. Tapi alhamdulillah istri saya selalu support juga sih. Cuma memang kalau kadang terlambat gitu, ya nggak dimarahin sih. Cuma memang wajahnya beda. Suka dukanya. Pernah ada pengalaman yang menarik gitu selama saya itu sebetulnya gini Mas, kalau melihat agak prihatin juga ketika ini melihat teman-teman yang atau masyarakat yang memang tersangkut dengan hal-hal kayak ketangkep. Wah itu maksudnya dalam hati saya itu ya prihatin sebetulnya. Prihatin juga gimana ya caranya supaya nggak begitu gitu. Prihatin. Itu ya nggak tahu tuh duka, suka atau ya keprihatinan atau bagaimana. Itu sih. Artinya yang melakukan tindakan ini ilegal gitu di Jadi perasaan yang ya mereka kadang
masyarakat yang di sini oke, sudah ngerti, tapi ada gangguan tekanan dari masyarakat yang lain yang nggak tahu. Nanti resikonya masyarakat sini yang kena. Nah itu yang kan pernah berapa kali banjir itu daerah sana itu, longsor, banjir bandang dan segala macam. Nah itu yang prihatin ada prihatin juga gitu. Kalau senangnya tadi kan duka ya. Saya senang. Bagaimana? Kalau berkunjung senang ketika yang dikunjungi menerima dengan terbuka, ngobrol bercanda sampai dekat, sampai dianggap anak atau sampai dianggap saudara. Nah itu senang banget Mas. Itu. Harapannya apa sih Mas? Jadi penyuluh kehutanan itu harapannya buat masyarakat atau buat apa? Ada harapan nggak sih sebenarnya dari penyuluh kehutanan ini? Harapan saya itu, kalau harapan jadi penyuluh ya, kalau berharap saya menyuluh di lokasi saya sendiri boleh nggak? Boleh. itu kayaknya tergantung yang kayaknya. Di sini kayaknya masalahnya masih banyak ya. Jadi, saya cuma segini Mas Hendra ya. Saya maksudnya ya setidaknya keberadaan saya di sini bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun sekecil apa yang saya berbuat, kalau itu saya bisa bermanfaat, itu maksudnya saya sudah merasa bersyukur, merasa senang, pokoknya merasa puas lah. Kayaknya sebelum kita akhiri ngobrol kita hari ini Sobat Maleo di Bono Corner, katanya mau ada acara ya? Mas Aris mau ngadain acara? Oh iya, benar. Kemarin itu kan saya sempat ikut pelatihan teknik fasilitasi dua kali. Nah, kebetulan di Jakarta, ketemu para mentor-mentor yang keren-keren. Nah, saya pengen membagi atau sharing materi yang saya dapat ke teman-teman. Makanya saya izin ke pimpinan untuk didukung dan disediakan timing untuk itu waktu sharing ilmu itu. Dan alhamdulillah pimpinan menyetujui, merespon dan sangat mendukung. Dan alhamdulillah nanti hari Senin, insya Allah Senin Selasa ada acara. Jadi acara namanya TOT. TOT itu apa TOT itu? TOT. TOT itu apa itu? Singkatan dari apa? TOT itu Training of Trainer. Jadi harapannya saya yang udah dilatih juga bisa melatih melatih teman-teman sendiri, memberikan, mentransfer ilmu terkait dengan fasilitasi dan pendampingan supaya teman-teman di lapangan khususnya bisa juga sedikit membantu masyarakat untuk berdaya tadi. Isinya apa sih? Isinya pelatihannya? Kalau ada bocoran boleh? Dia terkait dengan ilmu-ilmu untuk fasilitasi kelompok. Jadi mungkin diskusi kelompok, mungkin juga terkait dengan masyarakat ini ya? Kelompok masyarakat, diskusi lingkup organisasi juga bisa. Jadi ada beberapa materi-materi terkait dengan teknik fasilitasi. Bertanya itu bagaimana sih? Mendengar itu bagaimana? Cara membuat nyaman peserta diskusi itu bagaimana? Nah, itu kayak ice breaking segala macam. Nah, nanti ikut deh nanti hari Senin. Nanti Mas Hendra 10. Ikut kayaknya. Ikut ya? Oke, mantap lah. Kita tunggu ya hasilnya lah. Sip. Kita kayaknya menarik sekali nih ikut kegiatan TOT itu. Oke. Insyaallah. Cukup sampai di sini Sobat Maleo. Terima kasih Mas Aris, tepuk tangan semuanya. Penyuluh kehutanan. Saya punya salam. Salam bagaimana salamnya? Salam wow keren. Bagaimana itu? Dari saya buat Mas Hendra. Beri dia beri dia beri dia wow keren. Wow keren. Kita ulangi sekali lagi. Ke penonton. Oke. Salam wow keren. Beri dia beri dia beri dia wow keren. Wow keren. Oke, terima kasih. Aris Setiawan. Tos dulu.